Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Purnama Puri dengan NIM 2300003045. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi sastra dari 5 artikel penelitian sastra. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Artikel pertama berjudul Diksi dan Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Panggilan Rasul, karya Hamzat Rangkuti, kajian stilistika. Instrumen penelitiannya menggunakan peneliti sendiri. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan, membaca, menandai, dan menganalisis data secara langsung. Teknik pengumpulan data diterapkan yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan stilistika. Artikel kedua berjudul Diksi dan Gaya Bahasa pada Lirik Lagu Album Seperti Seharusnya, karya Noah, kajian stilistika. Instrumen penelitian. Peneliti secara langsung menyimak, membaca, dan mencatat data dari lirik lagu. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup tindak teknik, yaitu yang pertama teknik studi pustaka, yang kedua teknik simak, yang ketiga teknik catat. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penyajian hasil secara informal. Hasil analisis disajikan dengan mendeskripsikan jenis dan fungsi setiap gaya bahasa yang ditemukan. Artikel yang ketiga berjudul Kajian Gaya Bunyi Stilistika dalam album Tumbuh dan Menjadi dan Yang Patah Tumbuh Yang Bilang Berganti, karya Bandaneira. Instrumen penelitian. Penelitian ini secara eksplisit menyebutkan penggunaan triangulasi data sebagai alat untuk memastikan validitas dan keabsahan data. Teknik pengumpulan datanya diterapkan menggunakan teknik catat dan juga teknik simak. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan stilistika. Analisis difokuskan pada elemen-elemen bunyi khususnya asonansi, aliterasi, serta berbagai variasi pola sajak yang meliputi sajak awal, sajak tengah, sajak akhir, dan sebagainya. Artikel yang keempat berjudul Diksi dan Majas dalam Antologi Puisi Sajak Sang Cendekia, karya Guruman Insan Cendekia. Instrumen penelitian. Peneliti menggunakan teori diksi dan majas dari Saiful Munir serta pendekatan stilistika dari Jabrohim dan Sujiman sebagai kerangka kerja analisis. Antologi puisi sajak Sang Cendekia terdiri atas 121 puisi dan dipilih 5 sebagai sampel analisis. Teknik pengumpulan data. Teknik ini meliputi teknik baca dan analisis teks. Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis diksi dilakukan dengan pendekatan pemanfaatan sinonim berdasarkan teori Saiful Munir, sedangkan analisis majas dilakukan dengan mengidentifikasi dua jenis majas utama, yaitu majas perbandingan dan juga majas metafora. Selanjutnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan metodologi dalam setiap artikel. Persamaan antar artikel yang pertama yaitu semua menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka stilistika. Yang kedua, peneliti bertindak sebagai instrumen utama di semua artikel. Yang ketiga, bersumber dari karya sastra Indonesia. Yang keempat, penyajian hasil dilakukan secara naratif dengan menyertakan kutipan data. Yang selanjutnya tidak ada artikel yang menggunakan eksperimen, survei, atau pendekatan kuantitatif murni. Dan yang terakhir, tujuan penelitian serupa, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pilihan bahasa pengarang dari perspektif stilistika. Selanjutnya perbedaan antar artikel. Artikel pertama yaitu satu-satunya yang mengkaji prosa fiksi, bukan puisi ataupun lirik. Yang kedua, hanya dua teknik pengumpulan, studi pustaka dan juga dokumentasi. Yang ketiga, tidak ada kuantifikasi data sama sekali, dan yang terakhir tidak menggunakan teknik simak. Lalu artikel yang kedua, satu-satunya yang menggabungkan elemen kuantitatif. Yang kedua, menggunakan teknik simak langsung pada media audio, dan yang ketiga, tabel frekuensi sebagai instrumen bantu, dan yang terakhir, 3 teknik pengumpulan data sekaligus. Pada artikel ketiga, yaitu satu-satunya yang menerapkan triangulasi data secara eksplisit, fokus eksklusif pada gaya bunyi dan pola sajak, membandingkan 2 album berbeda tahun, dan menganalisis 7 variasi pola sajak yang sangat spesifik. Artikel keempat, yaitu satu-satunya yang menggunakan teori Saiful Munir sebagai kerangka utama, teknik pengumpulan data tidak dijelaskan secara eksplisit, sampel sangat terbatas, dan tidak ada data kuantitatif sama sekali. Dan artikel yang kelima atau terakhir yaitu satu-satunya yang memiliki dimensi implikasi pedagogis, kategorisasi diksi paling banyak, menyebut jumlah total data secara eksplisit, dan tujuan penelitian bersifat ganda. Selanjutnya, artikel 1 menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif stilistika.
Artikel 2, deskriptif kualitatif semi kuantitatif. Artikel 3, deskriptif kualitatif stilistika. Artikel 4, deskriptif kualitatif stilistika. Dan artikel terakhir, deskriptif kualitatif stilistika dan implikasi pedagogis. Instrumen penelitiannya, yang pertama peneliti sebagai human instrument. Yang artikel kedua, peneliti dan tabel frekuensi teori Kraft. Artikel ketiga, peneliti dan triangulasi teori stilistika. Terus peneliti teori Saiful Munir dan juga peneliti teori Kraft dan Saiful Munir. Lalu teknik pengumpulan datanya, yang pertama studi pustaka dan dokumentasi, yang kedua studi pustaka, simak dan catat, yang ketiga simak, catat, dan triangulasi data, yang keempat baca dan analisis teks atau close reading, yang kelima baca, catat, dan kajian pustaka. Selanjutnya teknik analisis data, yang pertama baca, tandai, analisis, deskripsikan, penyajian dan kutipan teks. Yang kedua, kualitatif hitung frekuensi, penyajian tabel dan juga naratif informal. Yang ketiga, deskriptif kualitatif, analisis asonansi, aliterasi, dan 7 variasi pola sajak. Yang keempat, deskriptif kualitatif, fokus sinonim dan juga nilai rasa serta manja simile. Yang kelima, deskriptif kualitatif 6 kategori diksi dikuantifikasi, penyajian naratif informal, dan juga inferensi. Selanjutnya sumber data, yang pertama kumpulan cerpen, yang kedua lirik lagu, yang ketiga lirik lagu juga, yang keempat antologi puisi, dan yang terakhir antologi puisi komunitas guru Tegal. Yang terakhir ada fokus kajian, yang pertama berfokus pada diksi dan gaya bahasa, kedua diksi dan gaya bahasa juga, yang ketiga gaya bunyi dan pola sajak, yang keempat diksi dan majas, yang kelima hanya diksi dengan 6 kategori. Selanjutnya, terdapat kelebihan, keterbatasan, serta efektivitas metodologi. Kelebihan dalam artikel pertama yaitu pendekatan sangat sesuai dengan objek prosa fiksi, prosedur analisis sistematis dan terstruktur, serta teori Kraftnya komprehensif. Artikel kedua, 3 teknik pengumpulan data, tabel frekuensi, dan juga cakupan seluruh album. Artikel ketiga, fokus gaya bunyi, analisis fonetis, triangulasi meningkatkan kredibilitas, dan cakupan 2 album. Artikel keempat, menggunakan teori Saiful Munir, data memiliki nilai dokumentasi sosial yang tinggi, serta analisis mendalam per baris puisi. Artikel yang kelima, yaitu menggunakan 6 kategori diksi, data dikuantifikasi eksplisit, dan implikasinya terhadap pedagogis SMA. Selanjutnya, keterbatasan pendekatan metodologisnya. Artikel yang pertama, tidak ada mekanisme validasi, triangulasi, terus kriteria seleksi data tidak dijelaskan, dan jumlah data tidak dikuantifikasi. Pada artikel kedua, tidak ada uji keabsahan data, kategori diksi terbatas, dan narasi kualitatif pendukung kurang mendalam. Artikel ketiga, pelaksanaan triangulasi kurang terperinci, aspek diksi, majas, dan citraan tidak dikaji, serta jumlah data per kategori tidak disebutkan secara eksplisit. Artikel keempat yaitu teknik pengumpulan data tidak dijelaskan secara eksplisit, pemilihan puisi tanpa kriteria transparan, dan tidak ada triangulasi datanya. Artikel yang terakhir, tidak mengkaji gaya bahasa, stilistika, kriteria seleksi puisi tidak transparan, dan tidak ada triangulasi data. Yang terakhir, kesimpulan efektivitas. Pada artikel pertama, efektivitasnya sedang, yaitu efektivitas secara deskriptif dan naratif terbatas oleh absennya validasi dan kuantifikasi data. Pada artikel kedua, efektivitasnya paling tinggi, yaitu kombinasi multiteknik dan kuantifikasi frekuensi. Pada artikel ketiga, efektivitasnya tinggi, yaitu secara validitas internal, paling kuat dari sisi objektivitas berkat triangulasi kedalaman. Yang keempat, efektivitasnya sedang, efektif secara deskriptif, namun representativitas sampel kurang memandai. Dan artikel yang terakhir, efektivitasnya itu paling aplikatif, yaitu paling efektif untuk tujuan ganda seperti analisis dan juga pedagogis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.